Kalau Coach Bram datang atau nanti saya ke sana, ada yang akan saya bawain gitar produk customize kita sendiri, merek Grande. Oh ya? Nah ini gitarnya. Saya mau kasih buat Coach Bram. Berapa bulan lalu kita kasih juga buat Mary Riana. Oke. Ya, karena Mary Riana tadi itu di bawah kita itu kopi Mary Riana. Dia buka outlet di sini di bawah, kita di atasnya. Oke. Wow, keren. Dan Mary Riana sudah posting di YouTube. Tinggal dibuka tuh Mary Riana with Grande Guitar. Ya inilah produk-produknya Coach. Belum besar rukonya karena masih satu ruko. Berharap di tahun 2022 bisa expand lebih besar lagi rukonya. Oke. Nah, Yopinya fashionable, saya juga nih ya. Kalau coachnya terlalu formal, malah jadi bingung coachnya ya. Oke. Bergerak di bisnis penjualan alat-alat musik ya. Apa saja musik-musik yang dijual? Alat musiknya gitar, keyboard, bass, drum, sound system juga ada. Bahkan sampai yang kecil-kecil suling pun kami ada jual, saksofon, trombon, akordeon, nama itu harpa, mau ngomong harpa ya? banjo juga kita jual, pianika, termasuk lengkap ya, mikrofon, biola, iya semua ada. Ada berapa toko? Harusnya 3, cuman yang di Cibubur ditutup sudah 4 tahunan karena ada proyek pembangunan jalan layang ya. Pas posisinya di depan ruko kami waktu yang di Cibubur itu pasti yang pancang soalnya. Iya. Dan jadi tinggal 2 di Galaksi dengan di Sunter. Oke. Untuk bisnis penjualan alat musik ini sudah berapa lama dijalankan? Kurang lebih 11 tahun, Coach. Dari tahun 2010. Oh, 11 tahun ya? Iya. Oke, berarti sudah kurang ya 1 dekade lah ya. Sekarang memasuki dekade kedua ya. Gimana? Ada rencana apa ke depan untuk pertumbuhan bisnisnya? Yopi ada punya goalnya ke depan? Goalnya ke depan kita terus akan expand. 4 tahun ke depan dari sekarang kita akan buka cabang sampai ke wilayah Kerawang. Itu tuh menunggu istri saya pensiun. Kebetulan saya punya properti di Pocikarang. Nanti kalau beliau pensiun, istri saya pensiun, nah kita ada dana pensiunan yang kita tambahkan buat beli properti di sana. Kita buka showroom lagi di sana. Oke, jadi 4 tahun dari sekarang mau buka berapa showroom? 2, 1 lagi di Alam Sutra tahun 2022 mungkin. Ini adik saya yang akan 2022 Alam Sutra ya. Iya. Terus yang di Lipo Cikarang tahun rencananya? 4 tahun dari sekarang berarti 2025. 2025 ya. Oke. Iya. Kalau mengenai omset ada goal nggak mengenai omset? Goal kedepannya selama ini kan showroom ini dikelola sama adik ipar belakangan ini, dan saya bagi job, jadi saya di sound systemnya. Saya bergerak di konsultan sound systemnya, dan mengenai goal kedepannya memang
saya punya goal mencapai MM-an lah, Coach. MM-an ya. MM-an itu kurang lebih berapa M dan kurang lebih dicapai dalam berapa tahun nih? Ada target nggak tahun berapa? Misalnya tahun ini 2022, Coach. 2022 berapa? 2022, Coach. Oke. Gitu. Tahun 2022 kira-kira ada gambaran nggak omsetnya berapa? Berarti sampai Desember 2022 begitu ya? Atau gimana pertengahan tahun? Iya, Desember 2022 boleh dikatakan seperti itu, Coach. Dapat omset sekitar 2-3 M-an, Coach. Per bulan atau maksudnya itu dalam akumulasi 1 tahun? 1 tahun, Coach. Karena kemarin sempat nge-break kan tahun 2020, Coach. Andai kata itu nggak nge-break, lain lagi tuh kemarin. Saya kalau andai kata tahun lalu nggak nge-break down seluruh bisnis ya, khususnya buat saya sendiri, kemungkinan tahun 2022 saya bisa mencapai 5M dalam setahun ya. Karena kan paksa pasar sound system ini bersaing nih. Okay. 5M per tahun. Ya, jadi kalau sekarang kalau di 2020 praktis turun ya. Iya, Coach. Cukup ini signifikan atau gimana? Signifikan, Coach. Di sound system sama sekali saya nggak jualan. Oh, wow. Jadi akhirnya saya tiba-tiba Tuhan kirim customer yang belanja alat musik. Nah, akhirnya saya overtake di situ, overtake ke adik ipar. Ini customer saya, mereka mau beli alat musik. Nah, jadi saya lihat harga price list-nya, harga netonya dan price list-nya. Ya, puji Tuhan, akhirnya Tuhan pelihara saya dari hal itu. Gitu. Padahal kalau sound system paling kecil per 2 minggu saya dapat itu 10 juta keuntungan bersih ya, laba bersih ya. Paling kecil ya, Coach ya. Per 2 minggu ya. Berarti kalau 1 bulan 20 juta. Kalau paling kecil aja bicara. Paling besar rata-rata ratusan juta aja. Itu kalau dapat per 2 minggu 150 juta, berarti 1 bulan 300 juta. Itu omset, bukan omset bersih itu, omset aja, bukan laba bersih, omset aja. Gitu. Oke. Kemarin ini benar-benar breakdown. Oke, berarti sekarang ini 2021 kan. Nah, 2021 ini untuk 1 tahun ini ada targetnya berapa nih omsetnya? 2021 target saya sih nggak muluk-muluk, mungkin 1M-an, 1,5 M. Coach. Oh, 1,5 M ya. Iya. Kenapa 1,5 M? Karena tahun berikutnya kan target 3-5 M. Jadi ada pelipat gandaan di tahun berikutnya. Saya imanin. Iya. Dan puji Tuhan ada beberapa nih minggu-minggu ini customer baru, khususnya di pemerintahan ya, yang minta saya kasih estimasi buat mereka. Gitu. Oke. Sebentar malam mungkin saya kontak. Berarti oke. Tahun 2021 1,5 M, tahun 2022 3-5 M. Oke. Kalau situasi atau kondisi sekarangnya gimana sekarang dalam bisnis penjualan alat-alat musik? Iya. Sekarang lagi mulai untuk alat musik dari tahun 2020 kemarin sih sebetulnya nggak goyang, Coach. Karena untuk alat musik ya, kalau sound system ya semua goyang. Yang rental aja, iya. Kalau yang rental aja sampai pada jual. Terus karyawan rentalnya udah pulang kampung, teman-teman saya tuh saya dengar cerita mereka. Iya. Kalau alat musik, puji Tuhan sampai hari ini tetap membara.
Kalau pemasukan yang marginnya cukup besar itu dari alat musik atau dari sound system? Selama pandemi kemarin 2020 cukup besar di musik. Tapi selama 2019 dan sebelumnya itu hampir berimbang. Hampir berimbang, Coach, gitu. Dan memang produk sound system saya kan satu brand produk Eropa dari Italia. Kita paksa-pasarnya bersaing dengan produk-produk Amerika. Memang nggak gampang. Pertama harus ada trust dari customer ke kami, kemudian ada kualitas, dan ada after sales yang bagus. Gitu aja. Nah, ketika itu bagus semua, nanti mulut ke mulut tuh lempar ke saya semua. Gitu. Nah, iya, kalau yang yang bermain di ranah bisnis yang sama ini cukup banyak ya, atau gimana? Banyak, Coach. Tapi yang mengawali penjualan online, kita duluan udah jualan online dari 2010, Coach. Nah, jadi kayak produk yang lain, musik-musik toko musik yang lain sudah ternama, saya nggak saya sebutkan. Mereka baru 4 tahun yang lalu mereka baru masuk dunia online. Mereka memang punya store hebat, besar-besar, tapi di online mereka nggak punya store di online waktu itu. Berarti ada competitive advantage-nya ya? Dari competitive advantage. Shalom Musik ini ya? Iya, Coach. Terus sementara ini gimana untuk operasional semua masih bisa berjalan, bisa tanggulangi, atasi. Iya. Biaya-biayanya semua. Iya, Bang. Iya, puji Tuhan, Coach. Tambah karyawan 2 orang tadi itu. Malah tambah karyawan ya. Iya, dan rokok ini baru launching Agustus tahun lalu, Coach. 1 bulan usia anak saya, tanggal 7 Agustus. Anak saya kan 7 Juli lahir, 7 Agustus. Tepat 1 bulan anak saya, dan ini launching rokok ini. Nah, itu ada ceritanya. Kenapa bisa kita survive di mana tempat-tempat lain pada tutup, kurangin karyawan, kok kita malah buka nambah karyawan. Nah, itu akhirnya datang wartawan, datang distributor-distributor bertanya. Kenapa? Karena pada waktu pandemi kemarin di bulan 5 sampai bulan Agustus kemarin, bahkan akhir tahun, itu 1 hari produk ukulele kami itu bisa terjual 100 unit. Nah, terus 1 hari itu untuk gitar bisa 8 sampai 12 unit 1 hari. Nah, kita kami jadi survive. Yang dulunya distributor pandang sebelah mata, ketika kami baru buka, kami ditanya punya modal berapa, mau jadi rekanan kami, kata distributor harus taruh duit 250 juta. Kita dipandang sebelah mata dulu, Coach. Sekarang orang-orang tersebut mereka datengin kita satu-satu, nawarin kerjasama, coba. Wow, excellent. Satu-satu, gitu. Iya. Ada mujizat juga ya. Iya. Nah, untuk mencapai target omset penjualan ya, omset penjualan 2021 1M, 1,5 M, ya 2022 3 sampai 5 M. Nah, hal-hal apa yang sudah Yopi pikirkan untuk dilakukan nih? Banyak hal sih, Coach. Saya masih belum bisa banyak, tapi salah satunya adalah merebut pasar-pasar kembali yang selama 2020 hilang gitu, maksudnya breakdown. Nah, ternyata gini, saya cerita sedikit bocoran. Jadi gini, produk yang saya pegang ini, yang kami pegang ini, alat sound system, ternyata di penghujung tahun 2019 ada satu distributor di Indonesia juga, dan dia distributor besar juga, dan punya anak perusahaan. Anak-anak perusahaan ini rupanya juga memasukkan produk merek yang sama dengan saya, dengan yang kami jual. Dan wow, ya kembali lagi trust belief-nya ini yang harus saya bangun, brand image yang saya harus bangun,
after sales-nya semua kita harus bangun dengan baik dan perfect gitu. Jadi trust, after sales ya. Masih ada pilihan-pilihan yang lain atau cara-cara yang lain untuk mengejar omset 1,5 M ini sampai ya di tahun ini sama 3,5 sampai 5 M di tahun 2022. Pertama ya merebut pasar kembali ya kan. Iya. Ada kompetitor yang lain yang penjual produk yang sama gitu kan. Dari prinsipus yang sama berarti dari supplier yang sama ya. Sama kok, sama-sama dari Eropa. Trust, after sales, oke. Terus ada opsi-opsi yang lain nggak? Sampai opsi sih belum saya buat secara point to point. Sudah ada rencana-rencana gimana nih untuk untuk kembali merebut pasar itu ya, membangun trust itu, lalu after sales-nya sudah ada rencana-rencana tindakan? Ya itu point to point-nya sih belum banyak, cuman baru tadi saya meeting sama teknisi saya barusan kami barusan dari pasar Minggu tadi pagi. Jadi tetap kita profesional meskipun kayak ini hari tadi sebetulnya kita datang buat finishing job buat terakhir, kita mau pasang selling speaker yang di atas plafon, ternyata plafonnya belum dibolong-bolongin, sementara kabel kita udah sebar waktu itu dan akhirnya kita nggak bisa kerja. Artinya saya bilang tetap kondisi seperti ini pun kita harus profesional. Walaupun hati rasanya marah, kok kemarin dibilang suruh datang udah oke, tapi ternyata kondisi lapangan berkata lain. Tapi tetap kita harus profesional. Pertama, pelayanan after sales-nya kita akan benahi. Jadi saya akan cross check ke customer yang sudah 10 tahun ambil produk-produk saya di sound system. Saya akan kunjungi mereka. Saya akan tanyakan gimana produknya, ada keluhan apa. Dan jujur memang selama ini kan garansi 1 tahun, Coach. Nah, tetapi pada prakteknya ada customer yang orang-orang gereja beli lebih dari 2 tahun pun kita kasih free garansinya. Nah, walaupun ada penggantian spare part, penggantiannya sangat murah gitu, per itemnya 50.000 misalkan gitu. Jadi lebih dari 1 tahun pun saya masih menolong mereka untuk saya bantu supaya free untuk garansinya. Oke. Terus apalagi rencana-rencananya? Jadi fokusnya ke ini nih kan, gimana kembali merebut pasar, membangun trust dan after sales-nya. Langkah-langkahnya gimana tuh? Dan marketing udah ya. Satu adalah akan menghubungi pelanggan lama, iya kan, customer lama untuk menanyakan mengenai alat musik mereka, mungkin ada keluhan, yaitu juga after sales service sebetulnya ya. Terus apalagi? Marketing nanti akan diperkuat di dunia maya gitu ya, di online supaya bisa memberikan improvement bahwa produk kita ini high quality gitu kan. Produk high end kita, mid end kita gitu. Sampai yang low end pun kita high quality. Oke. Gitu. Jadi ini menyasar segmennya high end, mid end sama low end ya. Semua. Oke. Iya. Tapi Pak, semuanya sebetulnya di kelas masing-masing berkualitas ya. Betul. Kalau menurut Yopi, usaha-usaha ya, upaya-upaya untuk mencapai goal omset itu ya, kalau dikasih skala berapa tuh? Dan skala 1 sampai 10. Omsetnya? Nggak, maksudnya upaya-upaya kamu dan tim dalam mengejar omset, goal omset itu, kalau dikasih skala ya 1 sampai 10 udah berapa?
skala usahanya dalam arti Ya. upaya-upayanya udah sampai di skala berapa ini? Skala 8, Coach. Skala 8 ya. Berarti sudah mau Iya. mentok dong, udah mau maksimal dong. Ya, harusnya begitu. Jujur saya belum pernah mecahin telur nih, Coach. Belum pecahin telur yang produk Itali itu, Coach. Yang 1M itu, Coach. Itu kan dia line array, jadi sistem gantung. Saya belum pecahin telur, jadi jujur kita udah ke skala 8, artinya udah memanas, udah harus maksimal nih keluarin barang ini gitu nih dari gudang gitu. Karena setiap kali kita pameran banyak yang ngelirik produk kita, cuman ya belum nemu aja gitu jodohnya. Oke. Berarti nih bagian mana yang perlu dimaksimalkan nih? Jadi mungkin bisa dijadikan action plan-nya ya, bagian mana yang perlu dimaksimalkan? Nah, saya berpikir sih dari iklannya, Coach ya. Jadi mungkin perlu iklan yang ditambah tentang produk knowledge kita, terutama yang line array, produk line array, speaker gantung, itu yang harus ditambahin. Memang di internasional Instagramnya sudah ada nama produk kita kan Pro. Itu ada proworld.id Instagramnya, tapi di Indonesia kan kita yang pegang. Nah, jadi artinya memang harus lebih gencar, lebih tindakan-tindakan persuasi untuk supaya mereka bisa audiens bisa lihat, orang-orang bisa lihat, wah ini enak juga ya suaranya. Karena untuk yang asli dari Eropa ini produk kita, saya berani jamin adu kualitas dengan Amerika, dengan Jerman, dengan kompetitor yang lain. Kenapa? Suaranya detail banget. Low-nya pun sampai low sekali bisa dapat. Oke. High-nya. Baik. Apalagi ada mungkin yang langkah-langkah yang lain yang perlu dimaksimalkan. Dari iklan, yang kedua dari harga, karena muncul kompetitor yang pegang produk yang sama. Ya, semoga ini ya lebih memperjelas Yopi ya. Kira-kira Yopi lihat sesuatu nggak lebih clear dari pertanyaan-pertanyaan saya ke Yopi? Yopi ketemu nggak ada beberapa hal yang mungkin ketutup, terus kebuka, dapat ide baru, dapat gimana? Coba bisa di-sharing. Tadi ngomong sama coach aja tuh langsung kebuka, coach. Langsung kebuka, oh iya ya, after sales-nya mesti diperbaiki, kemudian marketingnya mesti lebih lebih on fire lagi, pengiklanannya, kemudian harus bersaing dengan harga, dengan kompetitor yang produk yang sama. Yang tadi yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya fresh on the oven, coach. Jadi baru kebuka semua ya, baru kebuka jalur pikiran yang baru ya, ide-ide yang baru malah ya. Iya, ini fresh on the oven semua, coach. Fresh from the oven. Wah, inilah magicnya coaching. Magicnya coaching ya begini nih. Hal-hal yang tidak terpikirkan bisa tiba-tiba muncul datang. Wah, luar biasa. Oke. Jadi nanti Yopi bisa nanti buat catatan ya. Jadi goal kamu apa untuk omset ya. Kemudian opsi-opsi apa yang kamu sudah pikirkan ya. Opsi-opsi apa yang kamu sudah pikirkan untuk mewujudkan goal itu ya. Kemudian yang berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi action plan-nya. Ya, misalnya tadi action plan kamu mau mulai promosi secara online kapan? Ya, lalu iklannya kapan? Ya, dan semuanya dibuat dalam bentuk perencanaan ya kan? Termasuk itu kan ada budgetnya juga kapan dan ada budgetnya. Jadi masukkan dalam action plan-nya. Nanti 2 minggu lagi saya review ya. Oke, coach. Oke. Sip. Thank you.